Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Opini Redaksi, cerita di ruang redaksi. Hari ini kita akan membahas suatu permasalahan menarik di industri media. Bagaimana konten jurnalistik diposisikan sebagai intellectual property. Dan peluang apa yang bisa dibangun media dari sana. Sudah bersama saya, Kepala Biro Antara Riau, Bapak Ahmad Syafrul Nursiwan. Kita akan melihat bagaimana peluang media mengelola intellectual property, sekaligus tantangan yang dihadapi newsroom. Pak, kalau kita bicara media hari ini, banyak diskusi soal model bisnis yang tertekan. Tapi jarang dibahas nih Pak, bahwa media sebenarnya punya aset strategis, baik konten, data, dan narasi yang semuanya adalah intellectual property. Nah, dalam konteks ini Pak, bagaimana Bapak melihat posisi intellectual property bagi media? Apakah newsroom kita sudah melihat konten jurnalistik sebagai aset strategis, bukan hanya sekedar produk harian semata? Oke, ya terima kasih Saudari Uci, formal banget kita ya Ci. Jadi gini Ci, membahas mengenai intellectual property dan apa kaitannya dengan media saat ini ya, dan khususnya bagaimana dengan Antara melalui Biro Riau untuk melihat permasalahan itu ya. Ya, kita kalau mengkaji intellectual property ini kan adalah sebuah produk yang memiliki hak kekayaan intelektual atau tidak sembarang orang bisa memanfaatkan produk ini kecuali izin dan bentuk-bentuk yang telah disepakati dua belah pihak. Nah, salah satunya kalau di media ini kan intellectual property-nya kan bisa dalam bentuk program, video, channelnya, atau bahkan in-depth interview sendiri. Sebenarnya setiap produk jurnalistik itu bisa dikategorikan intellectual property. Hanya saja di era sekarang media itu sudah berubah pola bisnis atau pola konsumsi informasinya, yang dulu sebagai memiliki otoritas simbol dalam menyampaikan informasi. Nah, sekarang enggak lagi nih. Sekarang setiap orang bahkan bisa menyebarkan informasi melalui berbagai kanal, sehingga karakter intellectual property dari media sendiri sudah sedikit bias. Nah, apakah media sekarang bisa memaksimalkan atau memanfaatkan intellectual property dalam menjalankan produk jurnalistiknya? Pertanyaannya bisa dan sangat bisa. Dan ini justru bisa menjadi model bisnis baru di media ke depannya. Hanya saja di media kita memiliki pertanggungjawaban Undang-Undang Pers, etika pers. Kita berada di bawah Dewan Pers dan memiliki etika pers yang tidak boleh dilanggar. Berbeda dengan orang yang dengan sengaja membuat intellectual property program podcast mungkin, atau bahkan in-depth interview, tapi dia tidak di bawah media massa yang terafiliasi dengan Dewan Pers. Nah, itu intellectual property-nya belum bisa masuk kategori produk jurnalistik, tapi bisa jadi IP. Tapi IP-nya belum tentu IP sebuah media massa. Media massa kan bentuknya banyak nih, Ci. Dulu ada cetak, sekarang digital, dan sekarang bahkan media online pun sudah mungkin bisa memasuki media konvensional. Sekarang media online itu bisa dijadikan portal berita, itu bahkan bisa dilihat sebagai media konvensional. Mungkin nantinya, ini pendapat saya pribadi. Nah, disitulah intellectual property ini harus bisa dimanfaatkan oleh media massa sendiri agar branding atau secara bisnisnya dia bisa mengubah bentuknya dari hanya bisnis informasi, tapi dia bisa dikonversikan menjadi bisnis yang lebih luas. Mungkin kalau kita kan punya salah satunya, kita baru mulai kayak jurnal ARI ini bisa dibuat mungkin nanti di program yang event offline atau online, atau produknya ini bisa kita kemas lebih sosok dari virtual YouTuber ini bisa jadi lebih kuat. Nah, disitulah sosok-sosok karakter yang kita ciptakan ini bisa dimonetisasi secara media massa, sehingga kesimpulannya
intellectual property dan media massa ini sangat bisa dimanfaatkan untuk menjadi model bisnis baru ketika bisnis media lama itu hanya mengandalkan iklan. Nah, di sini kesempatan untuk bisa dikembangkan untuk menjadi lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik nih Pak. Berarti memang media mainstream, media massa ini punya posisi sendiri untuk memanfaatkan intellectual property-nya dibandingkan media atau sekedar sosmed, media-media sosmed yang lainnya kan Pak. Nah, kalau media mulai berpikir sebagai perusahaan intellectual property Pak, peluang konkret apa nih yang bisa dikembangkan selain iklan? Apakah licensing, gitu, data journalism, atau format program bisa menjadi sumber ekonomi baru? Nah, kalau dilihat dari kita berkaca dengan media luar nih Pak, mereka sudah sampai merambah ke film-film, ke Ya. buku-buku, gitu. Kalau media di Indonesia sendiri seperti apa nih Pak sejauh ini? Sejauh ini di Indonesia sudah ada beberapa media yang dia bisa memaksimalkan intelektual propertinya ini sebagai industri bisnis yang baru. Meskipun saya tidak bisa menyebutkan nama medianya karena mungkin ini ya, saya takut salah mendefinisikan atau mempromosikan. Tapi di Indonesia sudah banyak yang memulai itu. Ada sebuah media yang dia besar dan kuat karena karakter reporternya yang begitu kuat. Uci mungkin paham lah kalau misalnya saya sebutkan karakter reporter atau pemiliknya atau tokoh di medianya ini lebih kuat daripada media itu sendiri. Sehingga tokoh ini ketika dia berada di media lain pun dia kemungkinan tetap masih besar. Disinilah intellectual property itu melekat dengan dia sebagai brand. Nah, apakah di media itu bisa memanfaatkan ini untuk bisnis baru atau lahan ekosistem ekologi baru? Bisa. Contohnya seperti ini. Ketika media zaman sekarang itu harus melawan arus informasi yang sangat infobesitas. Informasi itu bisa didapatkan dari manapun. Cuman kan kadang tingkat kepercayaan atau tingkat pertanggungjawaban sebuah informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan itu sangat minim, kecuali dia mengkonsumsi dari media massa yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Yang jadi kendala, zaman sekarang kalau di teori komunikasi itu kan ada teori jarum hipodermik atau masyarakat itu banyak menelan informasi mentah-mentah, sehingga tanpa dia menyaring apakah media ini sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum, dia sudah percaya. Sedangkan informasi tersebut dibuat oleh IP atau intellectual property yang mungkin dia tidak memikirkan pertanggungjawaban informasi, dia hanya peduli dengan viewernya, kliknya, atau kemudian impact ekonominya, tapi informasinya sendiri dibiaskan. Nah, ini cukup menjadi berbahaya. Sedangkan saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan konten kreator yang berhasil menciptakan IP-nya cukup besar. Suatu saat masyarakat ini akan kembali ke media massa secara total. Ketika mereka sudah jenuh dengan informasi yang sudah terlalu bias di masyarakat. Hanya saja kapan ini terjadi, ya kita belum tahu. Apakah ini masih akan bertahan dengan media sosial sekarang atau IP-IP tertentu. Nah, kalau pertanyaannya kembali lagi, apakah ini bisa dimanfaatkan sebagai bentuk pendapatan ya, atau bentuk industrialisasi di bisnis informasi atau media massa? Sangat bisa. Sudah banyak media di luar negeri yang berhasil menciptakan IP ini. Contohnya, ya kalau di luar negeri, saya mungkin bisa menyebutkan ya. Salah satunya mungkin National Geographic dulu. Ketika saya sangat menggemari majalahnya waktu itu, waktu saya kuliah mungkin di tahun 2010-an lah. 2010 saya sangat suka mengkoleksi majalahnya, meskipun itu bukan edisi terbaru. Kadang kalau saya suka karena infonya kan timeless ya, karena dia in-depth. Saya suka beli dan mengkoleksinya. Tapi seiring perkembangan cetak dan majalah waktu itu kan bisnis mulai goyah ya. National Geographic sempat hilang kan, bahkan mungkin sekarang udah nggak mengeluarkan edisi majalah yang serutin dan setebal waktu itu. Tapi apa yang terjadi?
ternyata dia mampu menciptakan brandnya National Geographic ini sebagai sebuah IP sendiri, sehingga waktu itu dia bahkan melakukan bisnis untuk mempertahankan usahanya di luar media massa. Dia mulai membuat brand-brand outdoor kan, kayak tas, outdoor, adventure, kaos, topi dan sebagainya, merchandise lah. Dia justru hidup dari merchandise itu dan mampu survive dengan dikasih label merek National Geographic. Lalu berarti dia tidak survive sebagai media massa dong menjual informasi. Pada satu sisi bisnis itu mungkin iya, tapi ingat ini memang bisnis industri, dia juga harus mempertahankan perusahaannya, dan waktu itu dia berhasil. Bahkan sekarang di platform OTT pun, over the top-nya kayak di Netflix dan sebagainya, National Geographic bisa masuk di situ sebagai dokumenter yang menarik untuk dikonsumsi, bahkan berlangganan, premium. Nah, disitulah kesempatan media itu tidak mengandalkan iklan, itu bisa untuk mencari subscriber premium, membentuk komunitas yang mana komunitas itu biasanya loyal dan mau mereka untuk melakukan pengorbanan dalam arti membeli atau melakukan pembayaran, mungkin membeli merchandise-nya. Terus kemudian media bisa lagi untuk mengubah produk digital itu menjadi offline, mungkin menjadi event yang menarik dengan menciptakan karakternya dari IP ini untuk bisa muncul di offline-nya, mungkin di event lari, mungkin suatu saat mungkin nih jurnal lari yang sesimpel ini, tapi mungkin suatu saat besar atau kita kelola seperti apa, sosoknya ini lebih besar dan lebih mudah dikenal. Nah itu sebenarnya IP-nya udah terbentuk kalau udah dikenal ya. Sampai sekarang mungkin masih embrio ya, belum inilah, kita baru memulai, tapi ada peluang itu untuk media massa bisa memanfaatkan IP ini menjadi sumber pemasukan bagi industri media sendiri. Tapi lalu konteksnya bagaimana dengan redaksionalnya? Nah itu beda hal lagi pertanggungjawaban. Oleh karena itu memang di media itu ada ya istilahnya redaksi dan juga tim marketing atau penjualan ini biasanya memang ada firewall tipis dan tebal, tapi memang itu harus bisa bersama-sama meskipun tetap ada batasnya. Seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung nih tantangan dari produksi IP ini sendiri, Pak. Nah, tapi di lain sisi ada pula tantangan lainnya yang masyarakat kita ini biasa menonton dari media sosial. Nah, banyak pula yang media-media massa ini asal mencomot dari IP yang sudah kita hasilkan nih, Pak. Nah, apakah ini sudah menjadi krisis intelektual properti jurnalistik, Pak? Pembajakan berarti ya, pajak atau plagiarisme intellectual property-nya. Ya, kalau bisa disebut apakah itu sebagai sebuah isu yang menyebutkan bahwa di Indonesia krisis mengenai etika intellectual property, bisa jadi iya. Saya sih sepakat. Karena apa? Di Indonesia ini tingkat literasi kita semakin tahun semakin menurun. Bahkan di 3 tahun terakhir, tingkat literasi kita itu cuma 0,001% seluruh Indonesia. 0,01%. Sangat kecil sekali, sehingga ini menjadi PR sendiri memang, karena media sudah kehilangan otoritas simbolnya tadi untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan fakta, bahkan bisa jadi beberapa media yang mungkin dia salah terus sudah tidak dipercaya simbolnya sebagai pilar keempat demokrasi ini. Nah, apakah itu menjadi krisis? Ya, bisa jadi, karena banyak orang yang lebih fokus pada distribusi IP itu sendiri. Bagaimana IP ini diciptakan, kemudian dia didistribusikan, yang penting banyak pembaca, yang penting banyak yang melihat. Tapi di sisi kontennya sendiri, mungkin bagus kemasannya, tapi konteksnya itu dilupakan. Nah, ini memang menjadi PR tersendiri untuk hak kekayaan intelektual. Zaman dulu, yang dimaksud plagiarisme itu mungkin copy-paste tulisan kan. Zaman dulu plagiarisme itu kayak mindset orang cuman tulisannya plagiat, idenya plagiat. Tapi sekarang plagiarisme ini banyak bentuknya. Bisa menjadi plagiarisme yang tidak mencantumkan etika dari
penyebutnya sendiri atau pembuatnya sendiri, atau plagiarisme idenya itu sendiri, hanya sekian persen yang dia ubah, tapi ide utamanya itu di copy paste. Nah, apakah ini krisis? Iya. Di Indonesia saya rasa krisis ini cukup harus diwaspadai kesadarannya. Oleh karena itu memang harus dibangun kesadaran intellectual property, hak kekayaan intelektual ini, kampanyenya memang harus dimasifkan. Sehingga program di kita misalnya antara Riau, intellectual property-nya bukan karakter, tapi program. In-depth interview atau human interest-nya, sosok-sosok yang menarik itu menjadi karakter kita. Karakter itu, ide dan sebagaimananya dicontek sama orang. Bahkan mungkin tingkat kemiripannya mungkin lebih di atas 60%. Itu sudah bisa menjadi kategori sebagai penjiplakan ya, plagiat itu tadi. Nah, hanya saja karena semakin ini kampanyenya kurang dan orang salah itu dibiarkan, ini menjadi awam. Bahkan mungkin orang yang sengaja mengcopy tadi, dia tidak sadar kalau itu dia sudah melakukan plagiarisme. Karena dia selama ini tidak pernah teredukasi mengenai bagaimana pentingnya intellectual property ini, bahkan tidak sembarang orang bisa menggunakan, dan bahkan dari idenya sendiri pun sudah merupakan sebuah kekayaan intelektual sendiri. Nah, ini perlu campaign yang luas memang, bagaimana istilahnya pertanggungjawaban karya ini harus bisa dipertanggungjawabkan masing-masing, bukan hanya materinya dibacakan di medsos atau dibuat di medsos, tapi sebenarnya sumbernya dia ngambil dari berita. Nah, yang buat berita ini dapat apa? Bahkan viewer aja enggak, viewernya larinya ke sini kan, ke pihak ketiga yang sudah mengolah kesekian kali. Saya sumber pertamanya dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini bisa mematikan sendiri dari media massa yang terpercaya sendiri, sehingga nantinya kalau dibiarkan informasinya akan sangat berbahaya. Seperti itu. Kadang konten-konten yang menarik bagi banyak penonton itu Pak, lebih sering kali konten-konten nyeleneh gitu. Namun media sendiri terbatas untuk mengeksplor itu gitu, seperti yang beberapa waktu lalu viral gitu. Mungkin media melihatnya itu bukan sesuatu yang layak tayang atau mengedukasikan masyarakat. Padahal yang lebih menarik bagi masyarakat ini adalah konten nyelenehnya itu. Seperti contohnya kemarin yang 1 tambah 1 itu Pak. Gitu. Ya, betul. Itulah tadi yang sempat saya diskusikan dulu dengan konten kreator juga. Yang bahkan konten kreator yang berdiskusi dengan saya ini, dia spesialis buat konten nyeleneh itu. Saya juga mempertanyakan, nantinya apakah orang itu atau media yang pure media yang dia menyebarkan informasi yang dengan adanya undang-undang pers dan etika jurnalistik ini, apakah tenggelam dengan konten-konten nyeleneh seperti yang Anda buat ini gitu. Jawaban dari dia juga cukup mengagetkan. Saya kira enggak Pak, katanya gitu. Ya enggak. Kenapa? Karena konten yang saya buat ini, yang konten teman-teman konten kreator ini buat, mereka sadar itu kontennya buat entertain. Bukan buat konsumsi informasi. Sedangkan kalau emang buat informasi sendiri, konten kreator ini tetap mencari sumber utamanya, media massa. Nah, kadang konsumen atau pembaca ini yang dia tidak menyadari bahwa mereka sendiri juga masih butuh. Nah, makanya itu nanti akan ada fenomena yang mungkin suatu saat orang ini akan jenuh juga dengan konten nyeleneh itu, bahkan akan kembali lagi mengkonsumsi media massa. Nah, media massa harus bisa beradaptasi dulu nih. Memang resiko atau kesulitan kita itu, kita tidak bisa membuat konten sembarangan, karena kita harus mempertanggungjawabkan konten kita. Betul. Kita harus membuat seotentik mungkin, seoriginal mungkin, sedalam mungkin, secepat mungkin. Sedangkan mereka singkat, cepat, copy, muncul. ATM lah, amati, tiru, modifikasi dikit. Tirunya ini, nah amati boleh lah dia membuat yang lain, tapi tirunya ini ada batas-batasnya. Setidaknya ketika mereka meniru itu, cantumkan sumbernya, biar sumber aslinya ini orang juga bisa melihat, oh informasi aslinya ini kok, ini hanya diparodikan, mungkin, sehingga masyarakat yang cerdas pun bisa
melakukan cross check itu. Nah, sayangnya ini memang kurang, tirunya ini kurang melampirkan pertanggungjawaban yang mutlaknya, yang benarnya, sehingga memang ya ini PR juga buat industri pers ya, atau si pembuat kebijakan sendiri, bahwa seharusnya memang diatur konten kreator ini atau informasi yang beredar ini diatur, tidak sebebas itu. Sedangkan kita aja yang memang bergelut di dunia intelektual informasi ini diatur. Kita nggak bisa kan, ibaratnya kita terkekang tapi harus menginformasikan. Sedangkan mereka cuman hahihi tapi dapat nih, meskipun ini nggak bertahan lama. Apalagi kita media yang porsinya benar. Nah, ini memang harus menjadi kajian bersama sih. Tidak bisa ini hanya bertahan dari media masanya juga, dan juga bahkan ini juga harus melibatkan agregatornya juga untuk si pembuat kebijakan ini di negara demokrasi ini yang semua bebas berpendapat, berkumpul, berkarya, dan sebagainya. Ya harus diatur nih. Bahkan media massa pun sekarang kan juga udah berjamur. Di Riau sendiri lebih dari 5.000. Paling sekitar cuman 20%-nya yang terverifikasi Dewan Pers. Nah, hal ini yang memang harus diatur dan ditertibkan. Dalam arti ditertibkan seperti apa? Apakah langsung dihilangkan? Dihilangkan juga enggak juga. Jangan terlalu represif. Tapi ya perlu duduk bersama lah. Ini PR yang cukup besar. Kalau hahaha ini dibiarkan atau yang abal-abal ini dibiarkan terus, juga informasi kita akan menjadi bias, dan masyarakat secara komunikasi publik dia tidak akan memiliki informasi yang akurat, dan dia nantinya akan tidak bisa membedakan mana yang peristiwa, mana yang entertain, mana yang informatif, mana yang faktual. Bahkan peristiwa yang faktual pun, yang fakta, ini bisa menjadi kabur kan kadang, mungkin karena dimunculkan kembali itu. Fakta yang terjadi di 2010 atau 10 tahun silam, tiba-tiba dikemas dikit, dimunculkan kembali. Nah, dikira kan ini keterbaruan. Nah, hal seperti ini yang harus diinformasikan dan di-campaign, bahwa seenggaknya jangan sembarang mengupload, cantumkan bahwa ini repost di tahun berapa, atau yaitu kesadaran secara individu memang perlu dalam melakukan upload di media sosial ini, perlu adanya kesadaran publik yang cukup tinggi. Misalnya kalau teori spiral of silence pun, kalau di istilah komunikasi kan, orang yang diam dan tidak pernah berpendapat dan seperti apapun, dia kadang-kadang juga akan berpendapat muncul kalau semua hal ini sudah menurut dia terjadi ketidaksesuaian, atau bahkan kesesuaian sendiri yang tapi tidak sevisi dengan dia. Nah, hal ini spiral of silence ini memang harus dibentuk dengan rapi lagi. Kalau media yang intellectual property-nya ada di Indonesia cukup, yaitu UGC atau Youth Generative Content, salah satu media lokal kita, cukup pandai memanfaatkan itu, bahwa mereka melibatkan netizen untuk membuat beritanya. Ini kan boleh, istilahnya netizen jurnalistik kan boleh. Hanya saja ini kan juga bisa diatur. Ketika informasi netizen ini muncul di ruang publik melalui media massa yang menaungi mereka, nah ini akan menjadi lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah, sehingga nantinya harapannya netizen jurnalistik ini juga muncul banyak tapi bertanggung jawab seperti itu. Nah, dari pemaparan Bapak tadi, Pak, jadi bisa disimpulkan platform digital hari ini menguasai distribusi, tapi media tetap menguasai kredibilitasnya, begitu kan, Pak? Ya. Nah, apakah ini berarti IP utama media sebenarnya adalah trust dan narasi dari kepercayaan masyarakat? Iya, betul. Itu bukan IP utama ya, itu justru nyawanya jurnalistik itu di situ. Ketika IP itu tidak harus memiliki kredibilitas dan kepercayaan, media IP-nya, nyawanya dia itu harus di situ dulu. Modal awalnya tuh informasi yang disampaikan, kontennya itu harus benar-benar kredibilitas. IP yang lain mungkin nggak harus, misalnya muncul program lain yang di sana lucu-lucuan. Ya orang nggak percaya, nggak apa-apa.
orang nggak kredibel nggak apa-apa, wong dia memang dia pengen mengkonsumsi entertainnya, yang Iya. podcast-podcast yang berseliweran di sekarang, nggak apa-apa muncul banyak ngomong kotor, ngomong ini, bahas agama yang dari bahas agama sampai ternyata pilihannya dari tidak beragama dan sebagainya itu, ya itu nggak apa-apa, nggak kredibel, karena memang dia bukan media massa. Mm-mm. Dan orang mau percaya atau enggak, nah itu kembali ke tingkat wawasannya mereka sendiri itu harus luas. Makanya jangan langsung telan-telan mentah. Nah, kalau di media massa nggak bisa. Kredibilitas, faktual, benar-benar bisa dipercaya, narasinya, storytellingnya harus berawal dari situ. Itu wajib, harga mati. Ya syahadatnya media di situ. Perbedaannya di situ. Oke. Nah, kalau kita tarik ke depan nih Pak, melihat untuk jangka panjang ke depannya, bagaimana seharusnya media di negara kita di Indonesia atau khususnya di Riau lah Pak, gitu, memposisikan intellectual property dalam strategi redaksi dan bisnis. Oke, IP ini bisa jadi hanya berupa simbol saja boleh. Simbol aja. Bisa jadi simbol nama program, bentuk program. IP ini kan ibarat sebuah makanan itu dia kemasannya. Kemasannya yang harus ditingkatkan, kemasannya yang harus di-aware-kan, awareness-nya, kesadarannya, iklannya kepada masyarakat. Tapi isi kemasannya ini wajib harus kredibel dan terpercaya itu tadi. Dan khususnya media ya saya bicara di tingkat lokal dulu deh, Riau. Dia harus benar-benar memaksimalkan IP-nya ini berdasarkan produk jurnalistik dulu. Misalnya bisa berawal dari 3 produk utama atau jenis jurnalistik dulu deh. Ada hard news, ada soft news, ada feature. Atau in-depth reporting kan bisa masuk di feature-nya tadi. 3 ini deh. Nah, dia mau milih IP mana nih? Apakah dia ingin membuat program mengenai hard news-nya yang dia menonjolkan hard news di Riau begitu terkini, begitu aktual, begitu cepat? Boleh. Soft news-nya bisa bergerak dari humanisnya, human interest, timeless-nya, uniknya, lifestyle-nya, tapi tetap gaya jurnalistik. Nah, feature-nya bisa jadi lebih kuat juga dengan in-depth-nya. Nah, IP-nya harus bergerak di minimal di 3 ini. 3 dasar ini. Perkara nanti bentuk programnya mau dimunculkan sosok karakter, nama program, atau bahkan host-nya sendiri yang dikuatkan, nggak masalah. Nah, disinilah kreativitas media itu diuji untuk bagaimana agar orang ini tetap mengkonsumsi media, tetap informasi media, tapi hanya bentuk yang lain. Ibarat anak nggak suka makan sayur brokoli gitu. Kita tahu, wah gizinya ini harus masuk nih kepada anak. Tapi gimana caranya biar brokoli ini bisa masuk ke anak itu tanpa dia menyadari itu tuh sayur yang menurut dia nggak enak, bahkan belum sempat nyoba. Ya bisa kan brokolinya dimasukin di telur, digoreng atau dalam bentuk lain. Nah, informasi bisa seperti itu. 3 produk soft news, hard news, dan feature-nya ini bisa menjadi bentuk apapun, tapi intinya harus 3 ini. Jadi sehingga ilmu jurnalistiknya atau dasar jurnalistiknya harus kuat dulu. Jangan kuat di IP-nya tapi ininya lemah, wah itu sama aja konten kreator biasa. Seperti itu. Sehingga bentuk-bentuknya monetisnya tadi seperti apa, monetisasinya ya bisa jadi sponsorship, bisa menjadi subscriber atau event offline-nya. Nah ini PR sih, kita sendiri juga belum jago untuk mengelola hal seperti itu karena memang media di Indonesia masih mencari bentuknya masing-masing. Oke, kalau dari penjelasan Bapak tadi nih Pak, nah kalau kita bayangkan redaksi 10 tahun ke depan, kita apakah newsroom itu akan lebih mirip ruang redaksi yang klasik atau lebih mirip studio produksi IP itu jadinya Pak? Kalau saya masih 10 tahun di sini, Ci, itu ya kan saya harus siap kemana-mana. Saya akan membagi 2 gitu loh. Kalau saya punya kewenangan dan punya kekuatan dan punya modal, saya akan membagi 2. Ada yang mana kalau dalam sebuah teori media morfosis itu kan, media morfosis ini kayak istilah metamorfosis dari media kan. Ada news gathering.
News gathering itu bagaimana para wartawan ini atau para jurnalis ini mendapatkan beritanya. Ada newsroom nih. Nah, newsroom itu bagaimana redaksi ini tetap harus terjaga. Nah, yang ketiga ini kan ada ya news kontennya, channelnya apa. Nah, saya sendiri nanti dalam hal news, saya tuh akan fokus di dua hal ini, yaitu di news gathering dan newsroomnya ini. Newsroomnya, saya pengennya itu kalau bisa media itu konten jurnalistik harus selesai dan saklek betul. Nah, kalau udah jadi itu dilempar, kebalik, saya ralat ya. News gatheringnya, bagaimana cara dia mendapatkan informasi ini harus saklek dan dengan cara jurnalistik yang benar. Harus jurnalistik yang dasarnya benar. Dilempar ke newsroom, diolah dalam sebuah IP. Ya, dalam sebuah IP. Bisa jadi IP-nya program untuk menyampaikan itu biar sampai kepada masyarakat. Mungkin interview talkshow tapi dipotong pendek-pendek nanti biar bisa sampai. Nah, di channelnya inilah kesempatan kita untuk menyebarkan IP-nya ini menjadi lebih besar. Sehingga di news gathering-nya ini harus selesai dan tidak boleh ada perdebatan kesalahan. Zero mistake-nya di news gathering. Nah, di newsroom-nya ini bisa diolah menjadi IP. IP-nya bisa berupa karakter, bisa program, sehingga media morfosis perubahannya akan ada di situ. Bagaimana dari ibarat sebuah proses ya, aliran proses itu, flow chart-nya itu, news gathering di sini, kalau biasanya newsroom diolah, kalau ini di sini udah diolah. Kalau menurut saya dalam sebuah perubahan ini, paradigmanya di news gathering ini udah diolah dan udah harus matang. Kalau dulu kan news gathering nyari bahan, newsroom dapurnya. Nah, news gathering ini udah dapur nih. Nah, newsroom nanti bisa diolah lagi menjadi kemasan seperti apa. Apakah menjadi IP, apakah menjadi apa. Walaupun newsroom ini nanti yang menentukan agenda setting atau agenda publiknya tetap di newsroom ya, bukan news gathering. Nah, di newsroom inilah kepala koki dan kepala marketingnya itu harus benar-benar jadi satu di sini. Sehingga ya disitulah kesempatan nantinya, kalau ideal menurut saya itu di newsroomnya itu memang harus berpikir bagaimana produk ini dilepas nantinya. Apakah berupa teks, video, foto, atau dalam bentuk yang lain. Seperti itu. Berarti gabungan dari gaya klasik sama mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya? Ya, klasiknya tetap harus dipertahankan karena memang jurnalisme itu ilmu klasik dan juga memang harus jurnalistik pahamnya, jurnalisme. Dan tidak boleh diganggu-gugat, tapi kemasannya boleh diubah sehingga klasiknya ini newsroomnya tetap akan ada ya, idealismenya tetap ada, harus ada marwah idealismenya, tapi tampilannya bisa jadi saya akan memilih tampilan yang lebih modern dan lebih IP banget lah, seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, jadi setelah pemaparan panjang nih, jadi apakah jurnalis dan konten creator ini satu profesi yang berdampingan atau seperti apa nih Bapak melihatnya? Melihat era sekarang, jurnalis itu adalah konten creator. Tapi seorang konten creator belum tentu jurnalis. Seperti itu. Jadi jurnalis sekarang ini tugasnya buat konten. Kontennya konten apa? Konten berita. Konten berita yang 5W1H, saklek, jurnalistik. Dan dia boleh dalam produknya berupa teks, boleh kan? Berupa foto ataupun video. Dia konten kreator. Produknya intelektual. Intelektual, properti iya. Nah, tapi seorang konten kreator apakah dia jurnalis? Belum tentu. Bisa jadi dia hanya membuat teks, foto, video itu bukan berdasarkan 5W1H. Ya asal hahihi aja atau asal hobi. Atau memang dia pengen menemukan niche-nya tertentu, bisa jadi. Kalau jurnalis, dia nggak bisa menentukan niche-nya, tapi dia bisa menentukan karakter dia. Sehingga di zaman sekarang, jurnalis harus mampu dan memahami mengenai ilmu personal branding. Agar dia bisa menciptakan intellectual property yang memang
mengangkat dirinya, idealismenya, dan media dia sendiri. Itu harus bisa. Nah, seorang content creator, dia nggak akan berpikir seperti itu. Dia untuk personal branding dia aja agar gimana caranya dia dikenal khalayak luas. Nah, disitulah fungsinya. Kalau ditanya kesimpulannya apakah jurnalis itu seiring atau sama dengan content creator, iya. Tapi content creator belum tentu jurnalis. Kesimpulannya seperti itu. Yang tidak puas, bolehlah kita diskusi atau ramekan di IG atau TikTok saya. Hubungi di bawah. Kayak gitu. Oke. Nah, diskusi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menghadapi tantangan bisnis, tapi juga peluang strategis melalui intellectual property yang dimilikinya. Nah, konten jurnalistik seperti baik data dan narasi bukan sekedar produk harian yang habis begitu saja, namun melainkan aset pengetahuan publik yang bernilai jangka panjang ke depannya. Nah, itulah opini redaksi hari ini. Terima kasih telah menyimak. Saya Anissa Firdausi, sampai ketemu di opini redaksi selanjutnya.